Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur berhadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan sholat Isya dan sholat berjamaah dengan sudah kami diberikan secara berjamaah. Salam dan salam tak lupa pula kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan Nabi yang menjadi sumber tauladan bagi kita semua dalam hari kehidupan yang sebentar. Baik jemaah yang sama-sama berbahagia, seperti biasa sebelum kita mendengarkan ceramah tawi pada malam hari ini, sehingga kami menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama terkait laporan keuangan gerakan Amal Ramadan Masjid Tua Al-Mekah malam 20 Ramadan 1440 Hijriah atau 30 Maret 2024. Kami awalnya di 15 sebesar 10.314.000 rupiah. Adapun penerimaan isi kotak amal malam 20 sebesar 570.000 rupiah. Jumlah penerimaan sebesar 570.000 rupiah. Pengeluaran biaya rutin kartu sebesar 750.000 rupiah. Perlengkapan buka sebesar 25.000 rupiah. Jumlah pengeluaran sebesar 773.000 rupiah. Sehingga jumlah saldo sampai dengan malam hari ini sebesar 10.111.000 rupiah. 10.111.000 rupiah. Selanjutnya yang akan mendatangkan buka puasa besok bertepatan pada 21 Ramadan 1445 Hijriah. Pertama, Nyonya Khairul Aman Diare. 2, Nyonya Musta Elio. 3, Nyonya Nasruddin Mahmud. 4, Nyonya Iswa Nasruddin. 5, Nyonya Nur Hidayat Yatiti. 6, Nyonya Reza Al-Astawa. 7, Nyonya Risa DCC. 8, Nyonya Rustam Muhtar. 9, Nyonya Syarifuddin Yempa. 10, Nyonya Yahya Ismail. 11, Nyonya Narfian. 12, Nyonya Nasir Besiram. 13, Nyonya Sabtu Besiram. 14, Nyonya Sulfian. Dan yang 15, Ibu Saki Becai. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada jemaah yang telah menjalankan buka puasa sore tadi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kembali kami mulai dengan mengajak kepada seluruh jemaah untuk meramaikan menghadiri kegiatan LPS dalam hari ini akan diadakan lomba kultur insyaallah setelah sholat itu kami mengharapkan kesediaan yang sekalian untuk tinggal sejenak, dan kami juga mengajak kepada para remaja. Alhamdulillah dalam segi malam ke-21 Ramadan untuk mengikuti kegiatan itikaf di masjid kita ini. Itu bagi para remaja yang mengikuti kegiatan itikaf boleh menghubungikan kepada masjid. Baik, selanjutnya insyaallah akan membawakan ceramah tadi pada malam hari ini, yakni Bapak Ustaz Dr. Muhammad Ilyas SAG, dan menjadi Imam Tarawih dan Witir Al-Ustaz Ahmad Rifat. Itu pada Bapak Ustaz Dr. Muhammad Ilyas SAG dipersilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ayatan tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha bismi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr ila akhir ayat. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya kepada Allah yang panjangkan. Salawat dan taslim terjadikan pada baginda dan kita Muhammad bin Awwali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, tidak terasa kita malam ini berada di malam ke-21. Kita telah ditinggalkan bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat selama kurang lebih 20 malam. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini adalah bagian dari rekayasa Allah yang setelah disaring, maka bapak dan ibu yang terbaik, karena malam penuh kemuliaan itu adalah memang orang-orang akan berkurang dan terus berkurang. Apa penyebabnya? Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, karena yang akan dilihat oleh Allah kualitas ibadah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Bapak Ibu, saya akan mengulas kurang lebih 10 menit, yaitu keutamaan Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam penuh kemuliaan. Apa buktinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dasar untuk memahami perjalanan seorang hamba sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa membedakan kulil haqqu walau kana mana. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya bulan Ramadan ini datang dan dimuliakan oleh Allah sebagai ujian buat kita untuk membuka kita menahan dan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan, bukan sekedar menahan lapar, dahaga maupun haus, tapi menjadikan Ramadan sebagai perisai, yaitu sambil menahan lapar, dahaga dan haus, menjaga dari ujung rambut hingga ujung kaki kita hal-hal yang bisa menyebabkan puasa itu makruh kata kelihatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, karena itu apa yang mesti kita ketahui tentang peristiwa Lailatul Qadar? Yang pertama Bapak Ibu, kalau Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk buat kita, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupmu. Jangan kau tinggalkan Al-Quran. Semakin jauh dari Al-Quran, maka pasti semakin banyak masalah. Semakin jauh dari Al-Quran,
pasti menghalalkan segala cara. Semakin jauh dari Al-Quran, berarti hati kita semakin hari semakin rusak yang dibiarkan oleh Allah. Masuk kategori fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dan ini harus kita hindari. Kemudian yang kedua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam penuh kemuliaan itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu kalau dikalikan dengan harinya, maka sama dengan Bapak sekali dapat Lailatul Qadar, sama dengan Bapak melakukan ibadah selama kurang lebih dalam hidupnya 83 tahun. Saya mau tanya Pak, siapa yang sudah berumur 83 tahun di sini Pak? Ada? Tapi ada lagi lain? Coba lihat, kita punya wahir. Kalau Bapak punya umur 83 tahun, setiap tahun dapat dikalikan dengan umur yang ada saat ini kira-kira berapa Pak? Begitu banyak keberkahan yang diberikan oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa ketika kita mendapatkan satu kali Lailatul Qadar, sama dengan kita berada beribadah dalam 83 tahun. Bayangkan Pak, kalau Bapak sebanyak 83 tahun, coba kita sering kita Pak. Menadena dan karupa, kenapa? Sudut luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya pertahankan yang namanya bulan ini, karena hanya akan datang dalam 1 tahun, yang belum tentu tahun akan datang kita ketemu yang dimuliakan oleh Allah. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam kemuliaan itu Bapak Ibu turunlah seluruh malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bisratin kulli amr. Kalau seluruh malaikat turun ke bumi, apa sebenarnya tujuannya? Tujuan malaikat turun ke bumi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seakan-akan datang membisikkan, hei jamaah masjid tua katakan, Masjid Al-Hilal, kurangi tidurmu, perbanyak tilawahmu, engkau bangun sholat tahajud, perbanyak engkau melakukan sholatul lail, perbanyak engkau berzikir, silahkan berwudu. Ketika ada tanda-tanda dalam Qadar datang sama kamu, bangunkan keluargamu, ambil fokus sama-sama dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu minta, selama yang kau minta itu sesuai dengan kebutuhan kita yang dimuliakan oleh Allah. Tidak akan ada doa yang terhijab Pak selama kita bacakan salawat Nabi. Tidak akan ada doa yang tidak terhijab ketika kita berdoa dengan hati tulus dan ikhlas dan menyebutkan nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Pak, kalau ada orang berdoa tidak menyebutkan nama Nabi Rasulullah SAW, jangan heran kalau doanya seakan-akan terhijab. Kenapa terhijab? Karena dia tidak membedakan baginda Rasulullah SAW di setiap permohonannya. Tapi permohonan kita didengar oleh baginda Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kita kira baginda Rasulullah mati. Yang mati itu jasad, ruhnya masih ada, masih hidup Bapak Ibu. Sama dengan kita, ketika yang mati adalah jasad, ruh kita ada, dan ruh itu akan menjadi hidupnya ruh bernama Ahmad. Ahmad sama dengan Muhammad Rasulullah SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, ketika malaikat turun, apa sebenarnya yang dibawa? 11 bulan lamanya Allah menyimpan di Lauhul Mahfuz yang namanya nikmat, yang namanya rahmat, yang namanya rezeki, lalu turun dibagi-bagi. Siapa yang bangun pada saat itu, maka dia yang mendapatkan. Itulah yang kita kenal Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi dengan Lailatul Qadar juga adalah malam penentuan. Apa yang ditentukan? Takdir bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita lihat Pak buktinya. Ada orang di bulan Ramadan berbuat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di bulan Ramadan ini dia jadikan Ramadan bulan berberkah. Ada akan buka bersama. Selalu datang ke masjid bawakan buka bersama. Karena dia tahu bahwa rezeki yang didapatkan datangnya dari Allah. Dia tahu bahwa rezeki itu adalah titipan Allah. Dia tahu bahwa yang bisa membantu dan menyelamatkannya adalah apa yang telah dia perbuat dalam hidupnya. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa." Siapa yang melakukan kebaikan, laki ataupun perempuan, maka Allah berikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik-baik. Wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Persoalan pahala, maka Allah akan berikan sesuai kehidupan dan keikhlasan. Jadi kalau bapak-bapak memberikan, maka berniatlah karena Allah. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka disitulah terkata bagi kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baru dikatakan malam penentuan yang ditentukan takdir kita. Apa yang akan terjadi setelah Ramadan? Ada dua. Jadi kalau ada Pak orang sebelum masuk Ramadan kaya raya, tapi di bulan Ramadan dia rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin menolong, kedua Ramadan bertambah kekayaannya. Ada orang juga, dia adalah orang biasa-biasa sederhana hidupnya. Masuk di bulan Ramadan dia rajin menolong, tidak punya uang tapi membantu dengan tenaga. Dia tidak punya uang tapi dia selalu membantu dengan yang lain. Maka ketika di bulan Ramadan juga diberikan oleh Allah keluasan rezeki. Bahkan ada orang yang ketiga, yang dilihat oleh Allah, mereka kaya sebelum masuk Ramadan. Setelah keluar Ramadan, hartanya semakin terkuras, hilang berkahnya. Kenapa? Karena sebenarnya itu adalah titipan Allah. Sewaktu-waktu kalau bukan harta yang meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkannya. Maka hartanya berkurang karena di bulan Ramadan tidak pernah bersedekah, tidak pernah berinfak, karena merasa apa yang dia dapatkan adalah hasil usahanya sendiri. Dia lupa semua datangnya dari Allah. Dia lupa bahwa itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, hidupkanlah Ramadan. Mumpun masih ada pas 9 hari. Kalau saya tidak salah, maka hidupkanlah Ramadan dengan memperbanyak bersedekah. Karena apa kata Allah dalam hadis kursinya? Umfik alaika. Bersedekahlah engkau, niscaya aku akan menggantikannya. Kelihatan secara syariat rezeki itu berkurang, tapi di lain sisi Allah memberikan keberkahan. Entah umur yang panjang seperti bapak sudah 80 ibunya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang lebih muda, tapi begitu baik dalam dia melakukannya, maka Allah akan memberikan apa yang kita berikan tadi, bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Semoga kita para Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita inginkan dalam hidup Allah mengabulkan dengan berusaha dan terus berusaha. Bila itu kita hidayah, mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.